Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Ardiansa Adiwardana dari kelas Akuntansi Perpajakan 4E. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang akuntansi panen kelapa sawit dari mata kuliah Akuntansi Pertanian. Sebelum kita lanjut ke materinya, kita harus terlebih dahulu memahami apa itu dari panen kelapa sawit. Panen kelapa sawit adalah kegiatan pemotongan tandan buah segar atau TBS dari pohon kelapa sawit hingga pengangkutannya ke pabrik atau PKS. Kegiatan ini merupakan salah satu tahapan penting dalam budidaya kelapa sawit karena menentukan kualitas dan kuantitas banyaknya minyak sawit yang dihasilkan. Proses panen kelapa sawit umumnya dilakukan secara manual oleh pemanen yang terampil. Panen menggunakan alat khusus atau pemotong tanda buah dari pohon dan menurunkannya ke tanah dengan hati-hati. Kemudian ada sistem panen. Nah, sistem panen ini terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah standar panen yang digunakan antara satu perusahaan dan perusahaan lain kemungkinan berbeda. Yang kedua, tandan buah matang minimal harus memiliki 5 brondolan dan piringan pertanda buah siap dipanen. 3. Pelepah yang ditunas dipotong 3 bagian dan disusun rapi pada gawangan mati. Yang keempat, TBS dan brondolan disusun rapi di TPH untuk pengangkutan ke pabrik. Sedangkan yang kelima atau yang terakhir adalah tangkai buah harus dipotong menyerupai huruf P. Kemudian masuk ke dalam prosedur pemanenan. Yang pertama adalah kita harus melakukan perontokan pada buah-buah yang masih ada di pohon kelapa sawit tersebut. Kemudian kita akan melakukan pengangkutan, terus lanjut ke penggilingan. Udah di penggilingan kita lanjut ke tahap ekstrak atau sering disebut dengan ekstraksi, dan yang terakhir adalah pemurnian. Nah, adapun identifikasi biaya panen. Yang pertama adalah biaya tenaga kerja. Yang kedua adalah biaya transportasi, contohnya untuk pengangkutan buah sawit dan lain sebagainya. Sedangkan yang ketiga adalah biaya perlengkapan panen. Nah, biaya perlengkapan panen ini terdiri dari alat untuk kita panen buah sawit tersebut dan banyak lainnya. Kemudian biaya peralatan panen. Dan yang terakhir adalah biaya perawatan TM atau tanaman menghasilkan. Nah, kemudian masuk ke dalam akuntansi panen. Yang pertama adalah semua biaya yang terkait dengan proses panen dibebankan pada periode berjalan. Yang kedua, aset biologis yang dihasilkan dari proses panen diakui pada nilai wajarnya dikurangi dengan biaya penjualan pada tanggal panen. Jurnalnya adalah aset biologis TBS pada keuntungan penilaian nilai wajar TBS. Sedangkan yang kemudian adalah persediaan TBS pada aset biologis TBS. Lanjut ke akuntansi produksi kelapa sawit. Akuntansi produksi kelapa sawit bertujuan mengumpulkan seluruh biaya yang dikeluarkan selama proses produksi untuk memberikan informasi yang relevan dan andal tentang harga pokok produksi di setiap tahap proses produksi. Yang kedua, akuntansi produksi kelapa sawit mengikuti alur akuntansi biaya proses. Yang ketiga adalah seluruh biaya yang dikeluarkan selama proses produksi diklasifikasikan menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah biaya bahan baku atau TBS. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung atau BTKL. Yang ketiga adalah biaya bahan penolong. Yang keempat atau yang terakhir adalah biaya overhead pabrik atau BOP, contohnya BBM dan pengusutan. Kemudian masuk ke jurnal proses produksi. Nah, untuk jurnal proses produksi ini, yang pertama untuk pengumpulan biaya produksi. Untuk pengumpulan biaya produksi adalah jurnalnya sebagai berikut: BDP biaya bahan baku pada persediaan TBS, BDP biaya tenaga kerja langsung pada kas atau bank, BDP biaya bahan penolong pada persediaan bahan penolong, dan BDP BOP pada persediaan OP dan lain-lain. Yang kedua, pengakuan persediaan barang jadi. Persediaan barang jadi pada BDP biaya bahan baku,
BDP biaya tenaga kerja langsung, BDP biaya bahan penolong, dan BDP BOP. Yang ketiga adalah pengakuan persediaan dalam proses akhir tahun. Jurnalnya adalah sebagai berikut. Persediaan barang dalam proses pada BDP biaya bahan baku, BDP biaya tenaga kerja langsung, BDP biaya bahan penolong, dan BDP BOP. Nah, yang terakhir atau yang keempat adalah bank piutang pada penjualan, beban pokok penjualan pada persediaan barang jadi. Nah, demikian sedikit dari materi mengenai tentang akuntansi panen kelapa sawit. Mohon maaf kalau ada materinya kurang lengkap. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.